Perkenalkan, saya Trisutantina SPD, CKP Angkatan 11 Kabupaten Karanganyar. Pada kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna nahtadiya laula an hadana laqad sabaqna bil haqq wa nutu antil jannatu rizquha kama kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Mulyani SPD, yang kami hormati Bapak Ibu guru yang telah hadir di sini, marilah kita bersama-sama memberikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka diseminasi budaya positif. Tak lupa salam dan sholawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau suri tauladan kita dan rahmatan lil alamin. Semoga kita mendapat syafaat nanti di yaumul hisab. Amin. Perkenankanlah saya membacakan usulan acara pada diseminasi budaya positif hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD 03 Gedong, yang ketiga adalah acara inti yaitu diseminasi budaya positif, yang terakhir adalah penutup. Marilah kita bersama-sama membuka acara diseminasi budaya positif hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara nanti berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya yaitu acara sambutan kepada Ibu Sri Mulyani SPD, Kepala Sekolah SD 03 Gedong, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan karyawan SD yang diberikan kepada saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah kita yang pertama dan yang utama kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi banyak sekali nikmat, terutama nikmat kesehatan. Pada siang hari ini kita masih berkumpul dalam acara diseminasi tentang budaya positif di SD Labuhan Batu. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu guru SD Kabupaten yang saya hormati, pada siang hari ini saya mengucapkan terima kasih terutama kepada Ibu Trisutantina SPD yang telah mau memberikan diseminasi kepada Bapak Ibu guru di SD Kabupaten
ini tentang budaya positif. Budaya positif itu adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan kita semuanya dan pada akhirnya akan menjadi sebuah karakter dari sekolah tersebut. Nah, dalam hal ini budaya positif itu ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada keyakinan kelas, dan ada kebutuhan dasar manusia, juga ada posisi kontrol guru dan sedikit restitusi. Dan itu nanti akan dibahas secara tuntas oleh Ibu Sukartinya dalam kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Bapak Ibu, saya bisa mengucapkan terima kasih dan selamat untuk melaksanakan diseminasi ini. Harapannya adalah apa yang telah disampaikan oleh Bu Sukartinya nanti dapat kita kembangkan, dapat kita laksanakan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas khususnya dan di sekolah SDN Wabukan. Dan harapannya nanti budaya positif ini nanti lama-lama akan menjadi karakter dari SDN Wabukan. Ini adalah karakter yang baik. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu. Selanjutnya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu kepala sekolah yang memberikan sambutan dan semangat kepada kita semua. Acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan sendiri ya. Bapak Ibu apa tegang ya? Pulang sebelum acara kita mulai, monggo Bapak Ibu pemanasan dulu ya. Tebak kata. Ampun tegang kok, ampun ngantuk ya. Misalnya mulai pulau ngomong kira-kira apa ya? Ini ada gambar seperti ini. Karena kita tebak katanya, kita kata-katanya. Apa? Kebayang. Oh, pintar sekali. Kebayang. Oh, kodok ini kok biasa. Kira mau kelas yang beres. Tahu bayang. Kasih WOW, kasih W, kasih O, kasih W. Wah, aku nggak marah ya. Wah. Nah, Bapak Ibu yang maaf ya, sebelum acara kita mulai ada kesepakatan bersama yaitu HP di silent ya, angkat tangan jika bertanya atau akan menjawab, saling menghormati dan menghargai, kemudian aktif dalam kegiatan, kemudian saling belajar. Nah, Bapak Ibu, untuk materi yang saya akan sampaikan hari ini tentang disiplin positif dari kebajikan universal, kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan, restitusi keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi 5 posisi kontrol, dan terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, direnungkan malam, boleh dijawab dari malam ini. Apakah Bapak Ibu setuju apabila 1. Memberi hukuman dapat mendisiplinkan siswa, kemudian pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa,
Kemudian guru harus mampu memberi solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju boleh Bapak Ibu untuk yang nomor 1? Pak Narko setuju boleh? Setuju. Bu Nami yang nomor 2 setuju boleh? Setuju. Nomor 3 Bu Novi setuju. Mungkin boleh harus memberikan solusi siswa seperti masalah. Oh, ada satu ya Bu Nami ya. Boleh dalam dua terus dikasih ya. Kemudian terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju boleh Bu Sri? Ya. Nanti kita akan belajar, setuju boleh kalau kita nanti sudah belajar tentang disiplin budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Ya, perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kita mempelajari tentang budaya positif ya nanti ya. Nah, inti dari budaya positif yaitu konsepnya 1. Disiplin positif, kemudian 2. Motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol guru dan ketiga restitusi. Kita nanti akan belajar itu. Nah, sekarang ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ya, bahwa ilusi pernah mengilusi dengan bahwa guru itu mengontrol murid ya, dan ilusi bahwa semua pengeluaran positif efektif dan bermanfaat. Padahal efektif bahwa penjenengan itu setiap ada anak berprestasi dengan beri penghargaan. Masa dikai permen terus kalau dikasih mau jenenge sesuatu terus positif efektif betul kira-kira Bu Elis? Tidak efektif. Nah, tidak. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, apakah iya? Ya, nanti kita pelajari juga. Ilusi bahwa orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa. Nek sak gede maksa orang kecil ini biasanya mau. Apa betul? Nah, kita akan pelajari bersama-sama. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, padahal stimulus respon itu apa? Realitas atau kebutuhan kita itu sama. Nah, padahal teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda, betul Bapak Ibu? Beda. Kemudian stimulus respon kedua, semua orang itu melihat hal yang sama, padahal gambarannya berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Yo, mungkin ya, karena kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan, padahal dari kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun itu buruk, dengan tujuannya mencuri, tujuannya kan untuk memiliki, misalnya seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya kita yang bisa mengontrol diri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan Anda pada saat rujukan atau gagal, padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah, padahal model itu menang. Nah, Bapak Ibu, di benak panjenengan kalau ada disiplin positif itu pikirannya apa? Maksudnya terbersih di pikiran panjenengan itu apa? Disiplin positif, bukan definisinya ya. Apa Pak Naro? Tentang apa? Misalnya datang tepat waktu atau apa? Ya. Terus yang lain tentang karakter apa? Iya. Terus yang lain pintar, berani, berkata jujur. Mesti pikiran itu nyata ya. Nah, kita pelajari bahwa disiplin positif merupakan salah satu
ya. Padahal seperti itu, menerapkan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi atau dimensi profil pelajar Pancasila yang harus kita tanamkan adalah sebagai berikut, ya. Disiplin positif tadi, ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Insya Allah gampang ya Bapak Ibu. Naik kelas 2 nyanyi biasanya Ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu, monggo kita renungkan, monggo kita hayati. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Kita mau Bu, datang tepat waktu di sekolah, kita motivasi kita apa Bu? Apa enggak? Mungkin itu sih salah apa ya? Dengan itu memberi contoh pada anak itu juga biar apa juga mau memberi contoh memberi contoh yang baik pada anak didik agar bisa terbantu. Bunga ini, motivasi bunga ini adalah memberi teladan bagi peserta didik. Kemudian apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Tidak. Oke. Anda ingin mendapat pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Tidak. Masalahnya di orang itu ya. Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid Anda, karena Anda terpercaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh guru Anda. Ya, itu guru yang sebenarnya ya. Nah, saat ini tenanan ini jujur mawon ya. Inten-inten motivasi pertama manusia penjenengan, maksudnya penjenengan bagi penjenengan itu pilih tiga itu kita sing paling sesuai di penjenengan sing pundi. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu kene TPP-nya boten apa? Mandat. Nah, itu termasuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dipuji dan sebagainya. Saya di Bapak Ibu menjadi yang dihadapkan pada diri sesuai nilai-nilai yang dipercaya apapun itu. Nah, sekarang kita membaca pertanyaan pemantik lagi. Apa yang Bapak Ibu guru hebat lakukan jika ada murid yang melanggar peraturan yang ada? Apakah memberikan hukuman atau konsekuensi ataupun restitusi? Insya Allah sebenarnya Bapak Ibu guru sudah tahu ya konsekuensi dan restitusi seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya Pak Narko telat muridnya kampus menyakitkan betul Pak menyehatkan ya. Kemudian sanksi atau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi itu merupakan pilihan. Di kaos yang pakai seperti yang banyak banget ini, ya. Saya baca satu aja. Nah, satu lagi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Mosok ya hukum terus apapun hukuman dan itu kan boten nyaman. Kemudian konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid atau anak yang jangka waktu pendek. Kemudian yang restitusi itu menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Itu intinya kita sebagai guru itu harus melaksanakan yang namanya segitiga restitusi.
Insya Allah korban ya diwaos piyambak ya. Kalau lanjut mawon. Nah, ini penjelasan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, bersifatnya satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Misalnya enten sing mau salah muridé, membuang sampah misalnya, dunek-dunekke, termasuk kata-kata kasar, psikis. Kemudian konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat pihak guru atau sekolah. Nah, misalnya ada yang datang terlambat, ya, terus sudah ada kesepakatannya, misalnya datang terlambat disuruh berdiri dan sebagainya. Kemudian restitusi itu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kira-kira untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Monggo ditulis Bu. Nomor 1 itu hukuman atau konsekuensi. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Monggo kira-kira apa ini? Jenengan seratan buku tulis penjenengan mungkin dicocok dengan polos pembadan. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJUK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Monggo. Pilih mawon konsekuensi maupun hukuman. Salah betul apa? Kita belajar bersama. Waktu ini belajar. Sama ya, cobi kita cocokkan betul sama saya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya dapat bisa sih. Nah, pintar dari mana? Karena itu mau disepakati yang disepakati itu konsekuensi. Apa ya? Lanjut. Nah, kita akan baca tentang restitusi. Boten makan itu loh Mas Amo. Restitusi ya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi restitusi itu nanti ada 3 tahapan. Nah, pernahkah Bapak Ibu memberikan penghargaan atau hadiah kepada murid karena telah melakukan sesuatu? Pernah pasti, ya? Nah, dia dari ujian ya. Oh ya, ujian, hadiah. Dia ada. Pak Nanto kata-kata kemarin kasih uang ya, karena kasih uang 5.000. Pernah ya? Dia ada. Coba nanti efektif tidak ya?
Nah ternyata penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Saat ini ya Pak, buat tapi kalau ya boleh enggak harus lah ya. Beneran. Nah dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan dari orang yang membujuk tadi, berarti itu termasuk dorongan eksternal, bukan kesadaran ya. Dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi kok aku di oleh hadiah Pak Narko aku kudu sedot lah, itu enggak boleh ya. Itu dampaknya apa? Penghargaan menghukum ya. Dampaknya mereka tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Biasanya ranking 1, 2, 3 yang diparingi namanya juara 1 tok. Dan yang 2 itu gentong, kalau itu merasa pokoknya dihukum kayak tidak dihargai gitu. Kemudian penghargaan tidak efektif. Jika memberikan suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku kita. Mudah kita kasih Pak Herlis ya, tidak efektif karena ujungnya terus penghargaan ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ini misalnya di kelas ada si A yang sering dikasih hadiah. Nah temannya yang orang baru diparing hadiah iri dan lain sebagainya. Kemudian penghargaan merupakan mengurangi ketepatan. Banyak yang mendapat penghargaan, ternyata banyak yang jawabannya kurang tepat. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Mereka tidak mendapatkan penghargaan, terus berubah mengasah diri lebih baik. Wes oleh dia, tapi tidak melakukan lagi untuk kelanjutannya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila diberikan suatu penghargaan. Jadi ternyata buatan bagus ya penghargaan itu. Kemudian Bapak Ibu hebat, mengapa kita memakai helm saat berkendara? Dan pripun Bapak Ibu? Apakah takut ditilang polisi atau untuk keselamatan kita? Bodoh-bodoh karo ya? Untuk keselamatan ya? Nah sekarang kita saya tanya ya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kita ada sih kenapa ya? Kenapa Bapak Ibu? Ada sih kelas? Kok keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Karena keyakinan itu dibuat karena kesepakatan kelas, dan kemungkinan besar anak itu bisa melaksanakan keyakinan yang dibuat. Bagus. Kemudian yang peraturan Bu, Kalau peraturan itu dibuat oleh kelas dan kalau peraturan kelas itu dibuat oleh seluruh anggota kelas dan dipatuhi seluruh anggota kelas, bukan dari luar sekolah. Ya, coba kita lihat keyakinan kelas kok bukan mengapa ya, bukan peraturan kelas. Nah, dan keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Peraturan itu biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Ketinggalan sampun damel ya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sekolah kelas sampun pun cantik-cantik kok ngertos ruang kelas. Nah Bapak Ibu, kita membuat keyakinan sekolah atau kelas ini
nanti walaupun dengan sampun buat, tapi ini ada prosedur report untuk pembentukan atau pembuatan keyakinan kelas. Satu, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati. Ya, silakan dikasih kertas kayak gini atau kayak tulis di bukunya masing-masing. Kira-kira kelas kita itu apa yang agar nyaman itu bagaimana dan sebagainya untuk membuat keyakinan kelas itu. Nah, nanti anak-anak itu pilihnya misalnya boleh makan di kelas dan sebagainya, atau mungkin misalnya ada es bikin di kelas dan sebagainya. Biarlah mereka mengungkapkan keinginan mereka. Ya, setelah itu jangan masukan-masukannya dari anak-anak. Setelah itu kita ganti kalimat negatif menjadi positif. Maksudnya misalnya tidak terlambat ke sekolah. Diganti seperti Bapak Ibu, datang tepat waktu, seperti itu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Betul sih kok? Membuang sampah pada tempatnya. Berarti menawi kalau ini apa sebenarnya di keyakinan kelas dengan wonten kata negatifnya, untuk kedepannya nanti kita ganti untuk menjadi kalimat positif. Nanti Bapak Ibu. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Kan mesti anak-anak itu kan mesti pinginnya kan anak-anak yang terlibat. Tapi kita tinjau kembali sing luwih leres report atau yang disepakati anak-anak yang bagaimana. Tinjau ulang lagi keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 sampai 7 keyakinan. Ya. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Boleh naik kelas tunggal bersama jempol dengan Polri dekatnya gitu. Jadi mereka tuh merasa andil dan mereka itu merasa ini tanggung jawabku untuk melaksanakannya dan sebagainya. Kemudian ditempel di dinding kelas. Maka ya Bapak Ibu, insya Allah saya mempraktekkan semua. Saya hanya belajar tentang adanya prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa murid melanggar peraturan atau keyakinan kelas itu yang ada, melanggar keyakinan kelas yang ada karena ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Ya? Anak-anak itu kadang ramai sekali di kelas, tapi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Apa? Nah, kita belajar di sana. Nah, Bapak Ibu, bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang paling penting itu adalah bertahan hidup. Contohnya apa? Dengan bernafas, itu kebutuhan modal. Nah, itu termasuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, cinta dan sebagainya. Kemudian kebebasan, kemudian kesenangan, kemudian penguasaan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, panjenengan kalian itu harus memposisikan sebagai kontrol guru, penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira yang lebih tepat panjenengan itu posisi kontrol guru yang guru yang mana? Kira-kira aja nanti kita belajar bersama. Manajer pintar, Bu Sri, tepuk tangan. Bu Sri itu pun jasa bapak ekor ngaji pensiun, terus luar biasa pengalamannya. Jadi dari malu pensiun Bu. Nah, di sini saya akan style video ya tentang posisi kontrol. Pertama yaitu video tentang pemantau. Nah, nanti lihat video 5 video yang mana betul itu
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nari sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi guru sebagai Baris. posisi teman. Ah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang bangun bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak kencang, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Posisi pembuku. Aduh, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Sekarang posisi kontrol membuat merasa salah. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Terakhir, posisi kontrol sebagai guru yaitu posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya
KMA. Ada lagi selain KMA? Selain KMA ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah KMA dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai kapan Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Belajar tentang posisi kontrol guru sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ternyata lebih efektif yang mana Bapak Ibu? Ya, yang manajer. Jadi sekarang itu kita sebagai guru itu walaupun dulu seperti itu ya, kita mencoba belajar sebagai posisi kontrol manajer. Gak boleh marah-marah kepada anak didik kita, harus kita menghamba pada anak. Padahal rasanya gampang ya Pak Ibu, tapi kita harus berusaha sebagai posisi kontrol manajer. Nah, kita lihat motivasi tadi ya, guru berbuat, guru berkata, hasil kaitan dengan dunia berkualitas, kemudian murid berkata, dan dampak pada murid. Tadi identitas gagal atau kontrol dari luar itu menghindari hukuman. Yang termasuk menghindari hukuman itu posisi kontrol penghukum dan posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Monggo itu contoh-contoh cara dari posisi kontrol itu. Kemudian identitas berhasil atau sukses, maksudnya kontrol dari luar itu mengharap imbalan atau ketergantungan pada orang lain, itu termasuk posisi kontrol teman dan pemantau. Kemudian identitas berhasil atau sukses yang menghargai diri sendiri, yaitu yang posisi kontrol manajer. Okay. Monggo Bapak Ibu, kalau kalian panjenengan belajar seperti filosofi diajar dengan Toro, menuntun anak ya secara modern alam dan modern zaman. Nah, jika hukuman dan konsekuensi memberi dampak negatif, lalu apa yang harus dilakukan guru untuk menangani murid yang berbuat kesalahan? Maka dengan apa Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk yang menstabilkan identitas, misalnya ada anak kita yang bersalah, kita panggil, tapi jangan memberi nasihat di depan anak yang lain. Misalnya kita panggil di kantor guru atau yang mana, yang sebelah mana. Yang penting jangan sampai memojokkan murid di depan orang lain. Contohnya misalnya, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan saja yang pernah melakukan kesalahan ini. Guru juga pernah terlambat misalnya dan sebagainya. Jadi anak itu tidak langsung down dan tidak langsung pripun ya, artinya robot pripun moten, tapi kita menstabilkan identitas dulu. Kemudian validasi kebutuhan, contohnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya ada yang terlambat masuk sekolah, ya mesti punya alasan kalau kamu terlambat ke sekolah ya. Apa alasanmu? Misalnya tidurnya terlalu malam Bu, ya HP.
lihat HP, kemudian nonton bermain FF dan lain sebagainya. Kita dengarkan apa alasan anak itu, jangan sampai kita tidak mendengarkan alasannya langsung diumum dan lain sebagainya. Setelah itu sudah kita tanya apa kebutuhan anak itu ataupun alasannya anak itu apa, kemudian kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, kamu tadi terlambat ke sekolah. Kita kemarin kan sudah membuat keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan apa yang sesuai dengan kamu tadi terlambat? Misalnya anak, oh iya Bu, disiplin Bu, misalnya seperti itu. Nah, padahal disiplin itu penting nggak buat kamu dan sebagainya. Penting Bu, agar tidak ketinggalan pelajaran misalnya. Setelah itu kita cari solusinya ya nak ya. Solusinya seperti kemarin tadi. Tahu apa Bapak Ibu? Larang dan juga memberitahu kakaknya dan orang tuanya agar membangunannya agar tidak terlambat. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang monggo kula dan panjenengan belajar untuk menghadapi masalah anak-anak itu dengan cara segitiga restitusi. Insya Allah paham ya Bapak Ibu? Insya Allah. Ya seperti ini ya. Tadi sudah saya terangkan, yaitu guru berkata seperti itu ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi dan sebagainya. Insya Allah semua paham Bapak Ibu ya. Kemudian validasi kebutuhan. Gurunya, contohnya misalnya guru berkata kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya dan sebagainya. Insya Allah Bapak Ibu sudah paham. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, jadi dikaitkan dengan nilai-nilai universal apa yang telah disepakati di sekolah. Misalnya saling menghargai, misalnya jujur, ada anak yang mencuri, berarti tentang kejujuran misalnya. Atau ada yang anak yang sukanya membuli dan lain sebagainya, itu termasuk nilai menghormati dan sebagainya. Nah ini kemarin saya sudah menerapkan segitiga restitusi dengan Mbak Donitia membuang sampah sembarangan ya. Di videonya ingat tadi.
Demikian tadi Bapak Ibu, insya Allah sudah selesai ya kita belajar tentang budaya positif. Intinya kita bersama kulo dan panjenengan berusaha agar kita bisa menciptakan budaya positif di SD 03 Gedong agar menjadi SD yang lebih mandiri dan lain sebagainya, melaksanakan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Insyaallah ada pertanyaan deh. Terima kasih. Apabila saya punya salah dan kata, kami minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyani SPD, Kepala Sekolah SDN 03 Gedong, Kecamatan Karanganyar, tempat di mana Ibu Tri Sutantina mengajar. Diseminasi budaya positif merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan diseminasi budaya positif ini bermanfaat bagi guru, siswa, dan semua warga SDN 03 Gedong dan selalu diterapkan di SDN 03 Gedong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Adista, rekan sejawat dari Ibu Tina di SDN 03 Gedong. Pengimbasan yang dilakukan oleh Ibu Tina tentang budaya positif di sekolah ini sudah sangat baik, terutama dalam disiplin positif. Sebenarnya siswa di sekolah ini sudah melaksanakan sikap disiplin, namun melakukan sikap disiplin karena faktor ekstrinsik, bukan karena faktor intrinsik. Lalu dengan adanya diseminasi ini, kita sebagai guru dapat mengetahui posisi kontrol guru sebagai pemantau, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan manajer. Dan setiap masalah itu dapat diatasi dengan segitiga restitusi. Semoga dengan adanya diseminasi di sekolah ini dapat bermanfaat bagi guru, siswa, dan semua warga sekolah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia makan ya, terus umbosnya dibuang di mana tadi? Oh iya, di sembarangan ya. Nah itu boleh enggak ya? Nah, enggak apa-apa ya. Semua orang itu pasti punya kesalahan ya. Yang penting dia dari kesalahan itu bisa belajar
Tadi Nak Olivia membuang sampah sembarangan ya Nak ya? Pasti punya alasannya. Kenapa? Iya, malas membuang sampah di tempat sampah. Kurang keras benar ya? Malah. Tadi kenapa? Iya, terus yang lain alasannya? Oh, jadi malas membuang sampah itu. Membuang sampah di tempat sampah karena jauh ya. Nah, itu tadi ingat gak? Nak Olivia, kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas, ya? Masih ingat kan keyakinan kelas kita? Ya, apa saja? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, itu tahu. Nah, kalau membuang sampah di tempat sembarangan, tidak di tempat sampah itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Tidak sesuai. Nah, tahu ya, jadi tidak sesuai ya. Tadi kamu bilang terbiasa membuang sampah sembarangan ya. Ya. Terus bagaimana kamu mengatasinya untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan? Saya akan membuang sampah di tempat sampah. Iya, yakin? Mulai kapan itu? Dari sekarang. Oke, sip.